Hartono Dewanto. Amela melihat cek yang ada di tangannya sambil ditemani pemandangan punggung Damar yang sedang berjalan menjauh dengan Rio. Masalah yang membuat seluruh perusahaan repot bukan kepalang, sangat mudah diselesaikan oleh Damar. Bisa dibilang pekerjaan ini adalah pekerjaan pertama dengan gaji terbesar dalam hidup Amela saat ini. Komisi yang akan didapatkan 2 miliar. Kalau setengahnya Amela berikan pada Damar, dia masih menerima 1 miliar. Masalah biaya pengobatan ibunya perlahan-lahan sudah menemui titik terang. Bagaimana perlakuan Aditya pada Damar tadi pagi, dan ditambah bagaimana perlakuan Rio, Amela jadi semakin penasaran dengan identitas Damar yang sebenarnya. Amela pun berbalik dan bergegas menghentikan taksi untuk kembali ke kantor. Setengah jam berlalu, Amela kembali ke kantor dengan membawa simbol keberhasilan, yaitu cek yang ada di tangannya. Grup 2 penjualan, Rahmat dan yang lainnya terkejut ketika melihat Amela kembali ke kantor. Salah satu pegawai perempuan buru-buru bertanya, Damar tadi pergi denganmu, kan? Di mana dia? Rahmat mencibir, kemana lagi? Ya ke rumah sakit, lah. Aku sudah menahannya supaya tidak pergi ke sana, tapi bagaimana lagi? Amela menggelengkan kepala saat mendengar jawaban Rahmat. Damar pergi karena ada urusan. Aku sudah dapat uangnya, ini ceknya. Hah, dalam sekejap, semua orang di grup 2 menoleh ke Amela dengan wajah terkejut. Rahmat bertanya dengan menyipitkan matanya, apa tadi kamu bilang? Kamu berhasil mendapatkan uangnya. Amela mengangguk dan berkata, bukan aku secara langsung sih, Damar yang meminta pada mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Tunggu-tunggu, kamu bilang berhasil dapat uangnya. Rahmat mengulangi pertanyaannya. Iya, ini ceknya. Jawab Amela sambil mengeluarkan cek senilai 16 miliar itu dari dalam tasnya. Rahmat mengambil cek itu, membolak-balikkan beberapa kali, membaca tiap kata dengan teliti. Semuanya asli. Wajahnya cemberut dan duduk di kursinya. Begitu juga dengan orang-orang grup 2. Mereka seolah berhasil dibungkam dengan cek yang berhasil didapatkan Amela. Damar tidak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan. Sebelum mereka berangkat, Damar menelepon Talia dan mengajaknya untuk ikut. Setelah mereka menyusul Talia, barulah mereka bertiga bergegas ke kediaman keluarga Dewanto. Tentu saja Damar yang menyetir, Rio sudah minum beberapa gelas alkohol saat di Elixir Bar. Sebelumnya Damar pernah datang ke kediaman keluarga Dewanto sekali. Tapi saat itu dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan keluarga Dewanto saat itu. Kediaman keluarga Dewanto memiliki halaman yang sangat luas. Setidaknya tanah seluas ini di kota NJ bernilai puluhan hingga ratusan miliar. Rio menelepon kakeknya dan mengatakan akan datang bersama Damar dan Talia. Hal ini membuat kakek Hartono sangat senang. Dia sampai menyiapkan banyak pelayan untuk bersiap menyambut kedatangan mereka dan 2 koki untuk menyiapkan hidangan terbaik. Saat Damar dan Rio sampai, kakek Hartono sudah berdiri dengan tongkatnya menyambut mereka. Di sampingnya, seorang perempuan berusia 27 tahun berdiri memegangi tangan kakek Hartono. Dia adalah kakak Rio, Elizabeth Dewanto. Melihat ketiganya mendekat, kakek Hartono menyambut mereka sambil tersenyum gembira. Setelah mereka berhadapan, hal pertama yang dilakukan kakek Hartono bukan berjabat tangan dengan Damar, tapi memukul Rio dengan tongkatnya. Dasar bocah ini, kamu masih berani pulang ya? Lihat saja kalau kamu berani menyusahkan Damar, aku tidak akan segan-segan memotong kakimu. Ancam kakek Hartono. Rio langsung bersembunyi di belakang kakak perempuannya dan berkata, Kak, tolong aku. Elizabeth memelototi adiknya yang tidak pernah dewasa ini. Kamu pantas dipukul Rio. Kak Damar, tolong. Kata Rio beralih bersembunyi ke belakang punggung Damar. Kakek Hartono, sudah-sudah, kata Damar sambil menahan tongkat dengan kedua tangannya. Dia tidak tahu apa-apa. Setelah dia mengerti kebenarannya, dia jadi sangat sopan padaku. Anak ini selalu dimanja oleh orang tuanya. Dia menghabiskan seluruh waktunya di luar untuk membuat masalah. Damar, jangan bela dia, kakek Hartono memelototi Rio. Sekarang saja aku bisa mencium bau alkohol dari mulutnya. Aku tidak hanya mematahkan kakimu, aku akan blokir kartu ATM-mu. Rio ketakutan saat mendengar kalimat terakhir kakeknya. Apa yang akan dia lakukan kalau ATM-nya diblokir? Damar kembali membela Rio, kakek Hartono. Dia tadi baru saja membantuku. Aku bekerja di Danome Group dan pergi untuk menagih salah satu peminjam yang kolot. Kalau tidak ada Rio, aku tidak tahu bisa atau tidak membawa uang pelunasan mereka. Mendengar ucapan Damar, kakek Hartono menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Ingat, ini semua berkat Damar, aku memaafkanmu. Cepat masuk ke dalam, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan Damar. Siap, aku masuk sekarang, kek. Kata Rio sambil mencium tangan kakeknya dan buru-buru pergi.
Dasar anak manja, kata kakek Hartono. Rio tidak seburuk itu, setidaknya dia masih menghormati orang tua. Ayo kita masuk, ajak kakek Hartono pada Damar. Ngomong-ngomong, kamu tidak pernah menemuiku selama 3 tahun ini. Ada sesuatu yang terjadi. 3 tahun terakhir, aku dan Talia berada dalam masalah. Ini soal Night Watcher, dan aku tidak bisa memberitahumu, kata Damar di sela langkah mereka memasuki rumah. Kakek Hartono mengangguk paham dan bertanya hal lain, tapi bagaimana kamu bisa kerja di Danome Group? Damar menjawab, semuanya sudah diatur oleh Dokter Lilia. Pasti dia sudah memiliki tujuan. Walaupun Lilia tidak mengatakan sesuatu dengan jelas, tapi Damar sudah dapat menebak. Tidak mungkin Lilia memberikan arahan tanpa tujuan. Baiklah, kata kakek Hartono sambil duduk di kursi ruang keluarga. Ngomong-ngomong saat Dokter Lilia memeriksaku sebelumnya, dia bilang kamu sudah menikah. Kakek Hartono melihat Damar dengan raut wajah penasaran. Damar bertanya keheranan, kenapa dia memberitahumu? Bulan lalu, dia datang ke NJ untuk melakukan misi dan menyempatkan untuk memeriksaku, kata kakek Hartono. Dia bilang kalau diganggu ibu mertuamu. Aku hilang ingatan 3 tahun lalu, dan menikah juga karena suatu hal. Jawab Damar, aku sekarang sudah cerai. Mendengar kata cerai, mata kakek Hartono dan Elizabeth berbinar-binar. Elizabeth bergumam, baguslah kalau sudah cerai. Kakek Hartono memperhatikan cucunya lalu berkata, cucuku ini, Elizabeth, dia sudah menunggumu cukup lama. Kalau kamu bersedia, kamu bisa menikah dengannya. Elizabeth langsung menundukkan kepalanya. Dia tidak berani memperlihatkan pipinya yang kian panas. Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, kakek Hartono, jangan bercanda seperti itu. Jadi malu. Loh, aku tidak bercanda, aku suka kepribadianmu. Aku ingin menikahkan cucuku denganmu. Laki-laki menikahi perempuan untuk apa malu? Kata kakek Hartono sambil memegang tongkat dengan kedua tangannya. Lalu kakek Hartono memandang Talia dan berkata, Talia, apa kamu juga bersedia dengan cucuku Rio? Walaupun sedikit bandel, tapi dia anak yang baik. Damar memegang cangkir berisi teh yang disuguhkan, menyesapnya dengan perlahan. Mendengar Talia ditawari untuk menikah dengan Rio, hampir saja Damar menyemburkan isi mulutnya. Elizabeth berkata dengan cepat, Kek, jangan bercanda terus, kamu membuat Damar bingung. Baiklah, baiklah. Kakek Hartono tertawa kecil lalu kembali mengobrol. Selama percakapan itu berlangsung, Damar menyadari bahwa kondisi fisik kakek Hartono tidak terlalu sehat. Beberapa kali dia batuk saat hendak mengucapkan sesuatu. Setelah mengobrol sebentar, ada suara langkah mendekat. Mereka berempat berhenti berbicara. Seorang lelaki muda dengan setelan jas dan sepatu kulit mengkilap masuk ke ruang tengah. Dia membawa koper kecil. Saat melihat Damar dan Talia, dia cukup terkejut. Elizabeth berkata, ini adalah Dokter Samuel. Dia adalah dokter fisioterapis kakek. Ini Damar dan Talia. Mereka temanku. Tambah Elizabeth lagi. Halo. Samuel tampak tidak peduli, ayo kita mulai fisioterapi hari ini. Dokter ini sepertinya tipe orang yang tidak banyak bicara. Dia berjalan ke samping kakek Hartono dan membuka kopernya yang berisi peralatan medis. Kakek Hartono mengerutkan kening dan melirik Samuel. Damar, yang kubilang tadi bukan candaan. Elizabeth menyukaimu. Dia benar-benar menunggumu selama ini. Aku juga menyukai pribadimu. Jadi tolong pikirkan baik-baik tawaranku tadi. Mendengar ucapan kakek Hartono, Samuel melirik Elizabeth dan Damar bergantian. Matanya terlihat sinis penuh benci. Dia berusaha tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Samuel membantu kakek Hartono berdiri dan membaringkan di sofa panjang. Samuel mulai memijat seluruh tubuh kakek Hartono. Elizabeth tersenyum canggung sambil melihat Damar. Dia berkata, jangan anggap serius apa yang dikatakan kakekku. Dokter Samuel menyukaiku, tapi kakek tidak terlalu suka padanya. Tapi dia dokter yang bagus dan cukup terkenal di NJ. Damar dan Talia mengangguk dan memperhatikan Samuel yang sedang memijat. Setelah beberapa saat, alis Damar berkerut dan bertanya, Elizabeth, sejak kapan kakekmu batuk? Sudah setengah bulan, jawab Elizabeth. Terakhir kali waktu Dokter Lilia memeriksa kakek, dia bilang untuk mencari fisioterapis untuk kakek. Jadi kami cari dokter dan memanggil Dokter Samuel. Setelah diterapis kondisi kakek stabil, tapi setelah itu batuk lagi. Begitu terus. Kenapa? Damar masih melihat Samuel sambil menyipitkan matanya. Dia berdiri dan berjalan mendekat ke arah kakek Hartono yang terbaring di sofa. Bersambung.